Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 544 tingkat pertama. Sangat lemah. Tuan Mudaki berkata dengan bangga setelah membunuh Raja Iblis kelas 1 dalam waktu kurang dari sedetik. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke penghalang spasial yang gelisah di depannya. Beraninya Raja Iblis kelas 1 ini pamer di depan murid senior Ki. Itu hanya mencari kematian. Tentu saja. Murid senior Ki adalah Raja Tempur kelas 8, seorang pria dengan kemampuan yang tak terhitung jumlahnya. Di tingkat pertama alam iblis, dia adalah eksistensi yang tak terkalahkan yang mampu mengalahkan setiap Raja Iblis di dalamnya. Para murid sekte surgawi itu tidak akan pernah melewatkan kesempatan untuk menyanjung murid senior mereka, Ki. Dalam benak mereka, Tuan Mudaki adalah eksistensi yang paling hebat. Selain itu, karena posisinya di sekte surgawi, jika mereka dapat menjaga hubungan baik dengannya, masa depan mereka di sekte surgawi akan cerah. Sialan, kemunafikan mereka benar-benar membuatku muak. Membunuh Raja Iblis kelas 1 juga pekerjaan mudah bagi mereka, tetapi mereka mengatakannya seolah-olah itu masalah besar. Biksu itu tidak dapat menahannya lagi. Meskipun ia berbicara dengan suara pelan, semua orang di sana adalah prajurit yang kuat dengan kemampuan yang luar biasa, dan pendengaran mereka jauh lebih baik daripada orang biasa. Dengan demikian, kata-katanya dapat didengar dengan jelas oleh semua orang. Biksu botak, apa yang baru saja kau katakan? Apakah kau sedang mencari kematian? Para murid sekte surgawi terprovokasi oleh kata-kata biksu itu dan berteriak keras. Sementara itu, seorang Raja Tempur kelas 6 menghilang dan muncul kembali di hadapan Tyrant, tampak seperti hendak menyerang. Kembalilah ke sini. Tuan Mudaki berteriak dengan dingin, lalu berkata perlahan, mereka adalah tamu istimewa yang diminta oleh Tuan Besar untuk saya jaga dengan baik, Anda seharusnya tidak bersikap kasar kepada mereka. Senyuman yang tidak diketahui maknanya muncul di wajah Tuan Mudaki. Namun, Jiang Chen dan Tyrant dapat dengan jelas merasakan niat membunuh dari matanya. Menghubungkannya dengan perilaku manajer agung dan manajer kedua, kedua pria itu tampaknya menyadari sesuatu. Jiang Chen dan Tyrant saling memandang, keduanya tersenyum dingin. Rupanya, Tuan Mudaki ini akan membunuh mereka di alam iblis ini. Namun, itu hanya akan mendatangkan kesialan baginya. Sialan, biksu ini benar-benar idiot. Beraninya dia mengatakan sesuatu yang tidak sopan tentang murid-murid sekte surgawi. Aku tahu banyak dari mereka yang marah. Mereka tidak hanya marah, aku tahu bahwa Tuan Mudaki juga marah. Aku menduga bahwa ketiga orang ini akan menderita begitu kita berada di alam iblis, terutama biksu itu. Begitu kita masuk, mari kita jaga jarak dari mereka. Itu akan menghindarkan kita dari masalah. Kelompok yang datang bersama Jiang Chen dari Menara Surgawi segera menjaga jarak dari Jiang Chen dan teman-temannya. Biksu itu hanya memandang mereka dengan jijik, karena dia tidak pernah tertarik pada kelompok ini. Jiwa iblis tingkat pertama tadi dapat ditukar dengan 10 pil yuan surgawi di Menara Surgawi. Semakin tinggi tingkat jiwa iblis, semakin banyak pil yuan surgawi yang bisa kamu dapatkan. Oleh karena itu, begitu kita berada di alam iblis nanti, berusahalah sebaik mungkin untuk menemukan jiwa iblis. Itu semua akan sangat berharga nanti, kata Tuan Mudaki. Jiang Chen menggelengkan kepalanya. Menara surgawi ini benar-benar tahu cara berbisnis. Jika dia menjual jiwa iblis ke klan iblis lain, satu jiwa iblis kelas 1 akan bernilai setidaknya 100 pil yuan surgawi, tetapi menara surgawi hanya memberi mereka 10 pil yuan surgawi. Jadi, tidak sulit untuk melihat berapa banyak keuntungan yang diperoleh menara surgawi dari penjualan jiwa iblis ke klan iblis tersebut. Namun, tidak seorang pun tampaknya mengatakan apapun tentang itu. Bagaimanapun, mereka mengambil misi ini dari Menara Surgawi, dengan demikian, mereka harus menerima persyaratan yang ditetapkan oleh Menara Surgawi. Mereka juga datang ke sini bersama para pengikut sekte Surgawi, yang berarti mereka berada di bawah perlindungan para pengikut ini. Orang-orang ini juga tidak memiliki kualifikasi untuk berdagang dengan orang-orang dari klan iblis. Tidak ada satupun orang dari klan iblis yang baik hati, dan banyak dari mereka yang sangat kejam dan brutal. Seseorang harus menanggung risiko besar hanya dengan bertukar harta dengan mereka. Dengan kekuatan orang-orang ini, orang-orang dari klan iblis mungkin saja merampok mereka, karena semua kultivator jalur iblis adalah orang-orang yang melanggar hukum. Pada saat itu, mereka tidak hanya tidak akan mendapatkan satupun pil yuan surgawi, mereka bahkan mungkin mati. Akibatnya, meskipun mereka tahu menara surgawi memeras mereka demi keuntungan, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah memberi pengarahan kepada semua orang, Tuan Mudaki mengeluarkan sebuah jimat. Di bawah kendalinya, jimat itu berubah menjadi pedang emas. Dengan pedang di tangan, Tuan Mudaki mengayunkannya, mengiris ruang di depannya, menyebabkan retakan besar di ruang itu terungkap, yang tak lama kemudian berubah menjadi gerbang hitam. Jimat ini jelas dibuat oleh tokoh kuat sekte surgawi, dan secara khusus digunakan untuk membuka jalan menuju alam iblis. Ayo pergi. Tuan Mudaki berteriak, lalu memasuki gerbang, menghilang dari pandangan.
Setelahnya datanglah para jenius dari Sekte Surgawi. Masing-masing masuk satu persatu, mengikuti Tuan Muda Qi ke alam iblis. Setelah mereka datanglah orang-orang dari Menara Surgawi, Jiang Chen dan teman-temannya pergi terakhir. Setelah semua orang memasuki gerbang, gerbang itu menghilang begitu saja. Aduh! Saat memasuki alam iblis, suara gemuruh yang ganas dan buas langsung terdengar di telinga semua orang. Alam iblis adalah tempat yang tidak dapat dijangkau oleh sinar matahari, dan udaranya dipenuhi dengan energi iblis sedingin es yang menimbulkan efek korosif. Tidak ada kultivator biasa yang mampu menahan energi iblis yang korosif seperti itu. Jika seorang prajurit inti ilahi datang ke sini secara tidak sengaja, bahkan tanpa diserang oleh iblis, dia akan terbunuh oleh lingkungan yang keras. Aduh! Suara perkelahian terdengar dari kejauhan. Itu pasti disebabkan oleh para pejuang dari kekuatan lain yang datang ke sini sebelum mereka. Para pejuang ini memiliki tujuan yang sama dengan Jiang Chen, mereka ingin berlatih di sini dengan melawan para iblis. Harga jiwa iblis yang tinggi di wilayah barat juga menjadi salah satu alasan mengapa orang-orang ini ada di sini. Aku akan memberikan kalian masing-masing sebuah jimat. Jika kalian menghadapi situasi berbahaya atau iblis yang tidak dapat kalian tangani, hancurkan saja jimat itu, dan aku akan bergegas menyelamatkan kalian. Tuan Muda Qi melambaikan tangannya, mengeluarkan setumpuk jimat emas. Seolah-olah jimat ini adalah makhluk hidup, mereka secara otomatis terbang ke tangan setiap orang. Semua orang tampak gelisah saat mereka cepat-cepat meraih jimat itu, seolah-olah itu adalah harta yang dapat menyelamatkan nyawa mereka di saat yang paling kritis. Terima kasih, Tuan Muda Qi. Terima kasih, murid senior Qi. Orang-orang yang menerima misi Menara Surgawi dan para pengikut Sekte Surgawi dengan cepat mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Memang, memiliki perlindungan dari Raja Tempur kelas 8 benar-benar dapat menjamin keselamatan mereka. Jiang Chen, Tairen, dan Tan Lang juga diberi jimat. Namun, ketika Jiang Chen melihat jimat yang diberikan kepadanya, dia langsung merasa ada yang salah. Tuan Muda Qi telah meninggalkan indera ketuhanannya pada jimat itu, sehingga dia dapat menemukan lokasi mereka yang sebenarnya kapan saja. Secara logika, ini adalah tindakan untuk memastikan keselamatan semua orang, dan tidak ada yang bisa dibantah. Namun, ketika menyangkut Jiang Chen, ceritanya benar-benar berbeda. Dia benci perasaan diawasi sepanjang waktu. Baiklah, ayo kita mulai. Mulai sekarang, kalian bisa memilih untuk bekerja sendiri atau berkelompok. Durasi misi ini adalah 3 hari. 3 hari kemudian, kalian akan menerima panggilan dariku dan kita akan bertemu di tempat ini. Tuan Muda Qi pergi setelah mengatakan itu. Setelah itu, para pengikut Sekte Surgawi dan para kultivator nakal yang datang ke sini untuk misi itu terbagi menjadi 2 kelompok. Karena para pengikut Sekte Surgawi menganggap diri mereka sebagai makhluk yang unggul, mereka hanya memandang rendah para kultivator nakal, dan dengan demikian tidak mau bergerak bersama mereka. Meskipun ini hanyalah level pertama dari alam iblis, tidak ada yang berani menurunkan kewaspadaan mereka, dan tidak ada yang berani meremehkan para iblis yang ganas dan buas itu. Oleh karena itu, sebagian besar dari mereka memilih untuk bergerak secara berkelompok. Jika mereka bergerak sendiri, risikonya akan meningkat secara signifikan, karena mereka mungkin akan bertemu dengan beberapa iblis bersama-sama, atau bahkan segerombolan iblis. Jika itu benar-benar terjadi, bahkan jika mereka menghancurkan jimat yang diberikan kepada mereka, mereka mungkin akan mati sebelum Tuan Muda Qi bisa tiba. Kelompok-kelompok yang berbeda dengan cepat terbentuk, dan mereka semua mulai terbang ke arah yang berbeda. Selama proses ini, tidak seorang pun memandang Jiang Chen. Bahkan jika mereka memandang, mereka akan memandangnya dengan jijik dan mengejek. Tidak seorang pun ingin bekerja sama dengan Jiang Chen. Pertama, Jiang Chen dan teman-temannya tampak sangat muda, dan mereka adalah kultivator nakal, jadi mereka tidak mungkin kuat. Memiliki mereka di tim mereka mungkin menjadi beban yang sangat besar. Kedua, ketiga orang ini telah menyinggung Tuan Muda Qi, jadi hanya mereka yang otaknya kacau yang akan memilih untuk bekerja sama dengan mereka. Orang-orang itu segera menghilang, melanjutkan perjalanan mereka untuk memburu para iblis di alam iblis tingkat pertama ini. Tempat yang kosong itu ditinggalkan bersama Jiang Chen dan teman-temannya. Sialan, mereka meremehkan kita. Tan Lang tidak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat. Kakek Mong akan memberitahu mereka konsekuensi dari perbuatannya. Aku sudah memutuskan, mulai besok, aku akan mulai berburu. Kurasa aku disebut sebagai Raja Bajak Laut nomor 1 di samudera yang kacau, tetapi sepertinya aku tidak pernah melakukan sesuatu yang biasa dilakukan bajak laut. Senyum licik muncul di wajah Tairen. Sepertinya orang ini akan memasuki mode bajak lautnya. Itulah yang ingin kulakukan. Namun, kupikir akan lebih baik jika kita menunggu sampai lusa. Pada saat itu, mereka seharusnya sudah menemukan banyak jiwa iblis, hehe. Jiang Chen tertawa nakal. Ide Tairen sangat cocok dengan idenya sendiri, dan dia tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan saat merampok murid-murid Sekte Surgawi itu. Big Yellow juga sangat menyukai hal ini. Sayangnya, dia sekarang berbaring di dalam laut Qi Jiang Chen, tertidur.
Kalau tidak, hanya dia dan Tyrant saja pasti akan mendatangkan malapetaka di alam iblis tingkat pertama ini. Ayo pergi, kita tidak boleh membuang-buang waktu. Karena kita sudah di sini, kita harus memanfaatkan waktu yang telah kita habiskan. Jiang Chen mulai terbang menuju area dalam alam iblis. Tyrant dan Tan Lang mengikutinya dari dekat. Alam iblis terbagi menjadi 3 tingkat. Saat ini kita berada di tingkat pertama, dan para iblis di sini tidak terlalu kuat. Faktanya, ras iblis tidak dalam posisi yang baik saat ini. Kebanyakan dari mereka bersembunyi di tingkat kedua dan ketiga, menghemat energi mereka. Begitu ada iblis yang kuat mencapai tingkat pertama, mereka akan sangat ditekan dan diserang oleh kuil Leyin Agung. Namun, kita tidak bisa menurunkan kewaspadaan kita. Ada banyak iblis di tingkat pertama ini, dan ada beberapa yang sangat kuat di antara mereka. Jika kita cukup sial untuk bertemu dengan Raja Iblis kelas 9, itu akan menjadi bencana besar. Tentu saja, peluang untuk bertemu dengan iblis seperti itu sangat rendah. Selama kita tidak terlalu dekat dengan perbatasan antara tingkat pertama dan kedua, kita biasanya tidak akan bertemu dengan Raja Iblis kelas 9. Tentu saja, kecuali keberuntungan kita berada di dasar roda keberuntungan. Biksu itu menjelaskan situasi alam iblis kepada Jiang Chen dan Tan Lang. Sebagai pengikut jalan Buddha, dia memahami alam iblis dengan jelas. Aduh! Saat mereka sedang berbicara, terdengar suara auman setan liar dari arah depan mereka. Setan itu tingginya lebih dari 30 meter. Setelah mengetahui keberadaan manusia, setan itu tampak seperti baru saja menemukan kaki yang paling lezat. Setan itu langsung melompat ke arah kelompok itu dengan ganas.